bagi siapapun yang mendengar, Engkau telah memilih untuk mendengar di dalam channel Dapur Roti Hidup ini, sehingga siapapun yang mendengar dapat diberkati Tuhan, dan dapat mengerti setiap arti dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Shalom, puji Tuhan. Shalom. Kembali lagi kita dalam channel Dapur Roti Hidup, dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas para penonton yang masih setia dalam mengikuti channel ini. Amin. Dan pada hari ini saya ingin memberitakan dan membagikan firman Tuhan yang begitu luar biasa tentang bagaimana mujizat Tuhan Yesus itu dapat memberkati banyak orang. Jadi mari kita buka di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Yohanes 6 ayat 1 sampai ke-15. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, dan saudara sekalian akan membacakan ayat yang genap. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Dengan judul perikop, Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Ayat yang kedua. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk, ada kebun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin. Jadi dalam firman ini saya ingin mengupas tentang berkat Tuhan dan tentang kenapa orang-orang banyak dapat berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus. Jadi alasan pertama orang banyak itu datang untuk berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus, untuk melihat Yesus, untuk mendengar firman Yesus, itu adalah ayat yang kedua. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi ketika banyak orang, bayangkan 5.000 orang itu hanya termasuk laki-laki, belum perempuan yang dihitung. Jadi sekitar 10.000 lebih orang banyak itu berbondong-bondong. Bayangkan saja ya, kalau di pikiran saudara 1.000 orang terkumpul bersama itu banyak sekali, apalagi 10.000 orang, 7.000 orang lah berbondong-bondong, banyak sekali. Jadi kalau kita mau mengibaratkan itu seperti orang yang pada saat di stadion bola di Gelora Bung Karno, sebanyak itulah orang-orang untuk berkumpul untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dan awal mula hal yang mereka inginkan ketika mengikuti Yesus adalah apa? Melihat mujizat. Jadi mereka pertama melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus,
kemudian mereka penasaran dan ingin mengikuti Tuhan Yesus. Jadi hal pertama yang dilihat adalah mujizat. Jadi ketika ada mujizat, ketika ada kesembuhan, ketika ada mujizat terjadi, berkat terjadi, disitulah pasti banyak orang berbondong-bondong untuk melihat, untuk penasaran, untuk mengikuti sumber dari mujizat itu. Padahal yang kita tahu semua, sumber dari segala sumber itu adalah Tuhan Yesus. Amen. Tuhan Yesus adalah sumber mujizat. Jadi memang wajar kalau Tuhan Yesus dapat menyembuhkan, dapat memberikan mujizat karena Dia adalah Allah. Iya. Jadi jangan sampai kita termasuk dalam kategori orang-orang beriman karena FOMO, artinya karena melihat mujizat, kalian melihat kesembuhan, karena melihat di sini, di situ, di sini, di situ. Oh, dia mendatangkan kesembuhan. Oh, dia ini mendatangkan mujizat. Oh, di sini mendatangkan berkat. Nah, kita gampang terikut-ikut bawa arus sehingga menjadi kategori orang yang imannya hanya sekedar melihat berkat, melihat mujizat, melihat kesembuhan, kita langsung beriman. Memang Tuhan Yesus menginginkan hal itu, tetapi Tuhan Yesus inginkan supaya kita memang betul-betul hidup untuk berdasarkan dengan kepercayaan. Jadi di ayat selanjutnya bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak hidup dalam melihat saja, tetapi hidup dalam percaya, yang betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, mari kita buka pada ayatnya yang ke-6. Di sini bilang ayat yang ke-5 sampai ke-6. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi hal yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan untuk orang-orang yang hanya sekedar melihat namun tidak percaya adalah menguji, mengetes. Bayangkan dalam 12 murid Tuhan Yesus yang sudah bertahun-tahun pelayanan bersama Tuhan Yesus, bahkan hidup, tidur, makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, melihat langsung perjalanan Tuhan Yesus dan melihat langsung bagaimana Tuhan Yesus mengadakan mujizat dengan tidak terpikirkan oleh pikiran akal budi manusia pada saat itu. Tuhan Yesus menanyakan langsung kepada muridnya, dan muridnya itu tidak percaya akan apa yang akan dapat di Tuhan Yesus lakukan. Di ayat yang selanjutnya, di ayat ke-7 bilang, "Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar ini tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Jadi yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan agar supaya kita, ketika kita sudah mau mulai bertumbuh Tuhan Yesus, ketika kita sudah mulai mendengar firman Tuhan, ketika kita mulai percaya akan mujizat Tuhan Yesus, ketika kita sudah penasaran, akhirnya kita sudah mau mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau menguji kita. Jadi ujian itu tidak apa-apa, saudara, karena ujian itulah yang mendatangkan berkat. Amin. Ujian yang pertama, sebelum Tuhan Yesus dapat melakukan mujizat 5.000 dapat 5.000 orang makan bahkan lebih, Tuhan Yesus menguji seorang Filipus dulu. Apakah Filipus ini memiliki iman atau tidak? Dan ternyata bahwa Tuhan Yesus pertama bilang, bagaimana Tuhan Yesus menguji kita saat cara berpikir kita yang bukan cara berpikir duniawi namun surgawi. Nah, pada saat ini Filipus berpikir secara duniawi. Ya Bang, 200 dinar itu tidak cukup. Dan kalau kita mau perhitungkan dengan mata uang yang kita sekarang ini, untuk 1 dinar itu bisa seharga sekitar 100.000. Nah, jadi kalau 200 dinar itu berarti sekitar 2 juta. Jadi seharga 2 juta. Kalau 2 juta, kalau berpikir untuk membeli roti untuk 2.000 orang itu cukup kalau roti yang 1.000 rupiah. Tapi dia bilang untuk sepotong-sepotong kecil saja tidak cukup. Jadi cara berpikirnya masih duniawi. Jadi Tuhan Yesus mau ketika kita percaya akan Tuhan Yesus, ketika kita sudah melihat mujizat, kita sudah percaya akan mujizat Tuhan Yesus, kita sudah percaya akan firman Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus mau kita itu berpikir secara surgawi, bukan duniawi. Iya. Nah, itulah yang Tuhan Yesus lakukan kepada Filipus. Karena di sini dengan jelas Tuhan bilang, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang akan dilakukannya. Amen. Jadi cobaan itu memang wajar, karena Tuhan tahu apa yang Tuhan akan rencanakan selanjutnya. Yes. Kenapa Tuhan bilang, akulah Alfa dan Omega, akulah awal dan akhir. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus sudah tahu endingnya kemana. Jadi jangan pernah ragu dan khawatir, itu saja. Jangan pernah ragu dan khawatir akan apapun juga. Dan di sini bilang, berarti ketika Tuhan menanyakan itu kepada Filipus, ada seorang murid yang mendengar. Dan murid inilah yang membawa iman sekecil itu untuk dapat menggandakan berkat itu. Di sini bilang di ayat 8, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, jadi yang mau Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kita, memang kalau kita ingin mendapatkan berkat itu semua pasti mau. Tidak ada yang tidak mau berkat. Pasti semua mau berkat. Nah, hal pertama yang Tuhan Yesus inginkan pertama adalah kita berpikir secara surgawi, tidak seperti Filipus yang berpikir secara duniawi, yang perhitungan. Yang kedua adalah Andreas. Andreas ini memang dia belum sepenuhnya percaya akan mujizat yang akan Tuhan Yesus lakukan. Dia belum terpikirkan, tetapi dia mau bertindak. Dia mau action, dia mau bertindak. Walaupun secara manusia dia bilang, ini di sini ada seorang anak punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi dia bawa pada Tuhan Yesus. Tapi secara manusia kan nggak masuk akal tuh 5 roti dan 2 ikan mau baking apa. Tetapi dia bawa tetap Tuhan Yesus. Dan tindakannya itu, jadi ketika kita mau mendapat berkat, kita juga harus bertindak, berusaha. Yes. Jadi jangan hanya Tuhan bagaimana Kang, Tuhan berdoa, Tuhan kita mau ini, Tuhan kita mau itu, Tuhan kita. Bayangkan saja ketika dia bertindak dengan spontan, dengan tidak masuk akal, dia hanya bertindak. Ya Tuhan apa? Dia cari anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Itu tindakan yang kecil saja. Bayangkan tindakan kecil tapi membawa itu kepada Tuhan. Amen. Bayangkan, dia hanya bertindak dibandingkan dengan 200 dinar yang ditawarkan Filipus. Bayangkan 200 dinar itu 2 juta loh kalau mau hitung uang Indonesia, atau lebih lah. 2 juta yang dibawa oleh Filipus dengan 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh Andreas. Tuhan lebih memilih Andreas karena apa? Karena dia bertindak dan dia percaya bahwa Tuhan bisa untuk menggandakan itu. Jadi dia bilang, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi ketika dia tahu, oh Tuhan bisa lakukan itu, tapi secara otak manusianya bagaimana kan? Ini mau baking ini 5 roti dan 2 ikan ini untuk seorang sebanyak, dia tidak mampu. Tetapi itulah, itu bagiannya Tuhan, bukan bagiannya kita. Jadi yang hanya kita lakukan adalah apa? Membawa hasil yang dari kita usahakan, sekecil apapun itu, kita bawa pada Tuhan. Tuhan, hanya ini yang kita punya. Bagaimana kita mau baking ini? Hanya ini yang kita punya. Bagaimana yang kita bikin untuk sebanyak apapun yang kita butuhkan dalam hidup ini. Dan itulah yang menjadi bagian Tuhan. Amen. Jadi berkat sekecil apapun itu kalau kita bawa di hadapan Tuhan, berkat dari seorang anak kecil, ini bukan orang yang hebat, bukan seorang pengusaha, bukan seorang wali kota, bukan seorang gubernur, hanya seorang anak kecil yang tidak berarti apa-apa. Di sini bilang, apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Jadi betapa ucapan syukur itu sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Nah, mari kita buka di dalam yang di Yohanes 6 ayat ke-9. Di situ akhirnya Tuhan Yesus bilang, kata Yesus, suruhlah orang-orang ini duduk. Maka adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi, bagaimana kita ketika mendapat berkat,
kita sudah mendapat berkat, sekecil apapun, setelah kita mendapat berkat, yang awalnya itu berkat yang kecil, tetapi ketika kita mengucap syukur itu menjadi besar. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar langsung bagikan Jo. Tidak, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana untuk mengucap syukur. Di sini dibilang di 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Mengucap syukur artinya pengucapan syukur, ucapan syukur terhadap apa yang kita dapatkan itu bukan karena kita, itu semua karena Tuhan. Amen. Jadi Tuhan sendiri saja memberikan contoh bagaimana ketika 5 roti dan 2 ikan itu didapatinya dari seorang anak kecil, dari seorang yang tidak dipikirkan. Kalau kita kan, kalau misalnya dapat berkat dikasih oleh orang atasan, orang petinggi, orang itu baru mengucap syukur. Tapi coba kalau dapat berkat dari umat kasihan, dari orang yang ndak di bawah kita lah, istilahnya orang yang ndak mampu untuk memberkati kita. Tapi mereka mau untuk memberkati kita. Nah, itu yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau apalagi untuk hamba-hamba Tuhan ya, yang kebanyakan mendapatkan perpuluhan, hidup dalam berkat, hidup dalam ucapan syukur. Kebanyakan kan mendapatkan berkat dari orang-orang yang besar, orang-orang yang tinggi. Tapi Tuhan ini mendapatkan berkat dari seorang anak kecil. Jadi ternyata semua orang itu dapat memberkati. Jadi Tuhan tidak pernah melihat berkat itu banyak, sedikit. Tuhan melihat dari hati, bagaimana ketulusan dari orang itu memberikannya kepada Tuhan, memberikannya kepada hamba Tuhan, memberikannya kepada yang membutuhkan. Itu bukan besar, bukan kecil, tetapi seberapa tulusnya berkat itu, dan seberapa murninya berkat itu. Dan ketika dibarengi dengan ucapan syukur, nah disitulah mujizat terjadi. Jadi yang pertama apa? Belajar untuk berpikir secara surgawi. Seperti Filipus yang berpikir secara duniawi, hitung-hitungan, ini tidak cukup, ini tidak cukup. Memang kalau kita mau berpikir secara duniawi, memang secara akal memang iya, tidak cukup. Tetapi Tuhan tidak mau anak-anaknya berpikir seperti itu. Karena Tuhan mengetes, menguji Filipus. Jadi kenapa tidak langsung Tuhan cari roti, tapi Tuhan mesti bertanya dulu Pak Filipus. Tuhan mau anak-anaknya dapat mengerti cara kerjanya Tuhan itu bagaimana. Karena sudah jelas Tuhan Yesus bilang di sini, dia bilang, hal itu dikatakannya untuk mencobai ia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Karena semua dunia ini Tuhan yang pikirkan. Jadi Tuhan Yesus tahu pasti apa yang dilakukannya, tapi ia mau untuk menguji iman kita, kepercayaan kita kepadanya. Dan memang Tuhan Yesus sudah tahu juga iman kita sampai mana. Tetapi Tuhan ingin, ketika Tuhan menanyakan itu, Tuhan ingin kita dapat mempelajari teladan yang Tuhan berikan. Sehingga kenapalah Yohanes 1 ayat 1 dibilang firman itu adalah Allah. Jadi firman itu telah turun untuk menjadi manusia. Jadi perkataan Tuhan Yesus itulah yang kita pelajari, yang kita imani, dan yang kita ikuti, teladani, supaya Tuhan inginkan kita untuk mengikuti teladan Tuhan. Dan yang kedua, itu berkat sekecil apapun, jika diungkapkan dengan ucapan syukur itu besar. Jadi bawa berkat kita kepada Tuhan, bawa hasil usaha kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita mau diberkati, jangan cuma berdoa minta berkat, itu dibarengi dengan usaha. Sama seperti Andreas mencari anak kecil untuk dibawa, mencari roti, 5 roti dan 2 ikan, dan untuk dibawa kepada Tuhan. Itu adalah suatu tindakan kecil, tetapi bagi Tuhan tetap, kalau kita mau menginginkan berkat, itu harus dibarengi dengan usaha. Bukan Tuhan tidak menuntut usaha yang sampai kita bersusah-susah, tidak saudara. Tetapi usaha kecil saja seperti Andreas, kalau kita dibawa di bawah kakinya Tuhan, di bawah tangannya Tuhan, pasti itu berlimpah, diberkati. Dan dengan ucapan syukur, karena Tuhan mengajarkan kita ketika kita sudah mendapat berkat, Tuhan sudah memberikan berkat yang banyak,
yang dapat menghidupi kehidupan kita. Barengi dengan ucapan syukur. Karena ucapan syukur Tuhan sudah ajarkan, bayangkan ya. Dengan ucapan syukur, 5 roti dan 2 ikan bisa menjadi bisa mengenyangkan banyak orang. Karena di sini di ayat yang 12 di situ dia bilang, dan setelah mereka kenyang. Di sini jadi tuh orang-orang itu bukan makan asal cuma satu orang satu. Nah, tuh 5.000 tuh 7.000 orang itu bukan makan satu orang satu, apa ya, satu roti ya, ini satu roti ya, satu roti ya. Nyanda pakai istilah makan ukur-ukur dah. Kalau istilah orang Manado makan ukur-ukur. Kalau artinya makan hitung-hitungan. Aduh kasihan udah banter nggak mau cukup. Aduh kasihan nggak mau cukup. Nggak, di sini ditulis makan sampai kenyang. Sampai kenyang, memang betul-betul full tuh perut, memang betul-betul kenyang. Bayangkan 7.000 orang makan sampai kenyang dari 5 roti dan 2 ikan. Itulah. Jadi dengan ucapan syukur, itulah kenapa banyak yang saya temui di lapangan, pengalaman yang pernah saya alami, yaitu berkat, kalau istilahnya, kalau misalnya kita tidak mengucap syukur walaupun banyak, itu kayak habis kemana ya uangnya, kok kayak habis begitu saja. Tapi kalau kita dengan ucapan syukur sedikit saja, itu dapat menghidupi daripada tuh yang habiskan banyak waktu lalu. Amen. Kenapa yang ini bisa terpakai semuanya dengan cukup dan bahkan berkelimpahan, tetapi yang pas dia dapat dengan banyak, kenapa lu pakai tidak cukup? Karena apa? Tidak bawa di kakinya Tuhan, tidak bawa kepada Tuhan, berkat yang tidak dibawa kepada Tuhan. Itulah perbedaannya. Ketika berkat yang dibawa kepada Tuhan, sekecil apapun pasti diberkati. Dan pasti cukup untuk 5.000 orang. Dan pasti cukup untuk kenyang. Bahkan kalau kenyang bukan cukup, kalau kenyang berarti kelebihan. Itu bisa kelebihan, bisa sampai kenyang. Kalau berkat dibawa di hadapan Tuhan, sekecil apapun. Kalau berkat didapati dengan cara yang tidak sehat, dengan cara yang tidak bagus, dengan cara yang tidak Tuhan ketahui, bayangkan sebanyak apapun itu tidak akan cukup dan tidak akan diberkati dan bahkan menjadi rusak. Jadi itulah yang harus kita pelajari dalam kisah ini yang Tuhan Yesus beritakan. Berkaitan dengan berkat yang seperti itu, mari kita buka dalam Yeremia 17 Yeremia 17 ayat 11. Nah, ini berbicara tentang berkat yang tidak dibawa di bawah kaki Tuhan, berkat yang tidak Tuhan berkati, berkat yang tidak diberkati Tuhan. Jadi di Yeremia 17 ayat 11 disitu, seperti ayam hutan yang mengarami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggeruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai orang bebal. Jadi sudah ada ayatnya, sudah ada firmannya. Jadi kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kita, apalagi kita anak-anak orang Kristen, anak-anak Tuhan, anak yang percaya kepada Tuhan, yang percaya bukan karena hanya melihat, oh di sini di gereja ini ada mukjizat, oh di pendeta ini beri kesembuhan, oh pendeta ini dapat menyembuhkan. Kita percaya Tuhan Yesus. Tidak saudara, Tuhan Yesus mau ketika menguji anak-anak Kristen sama seperti Tuhan menguji Filipus, untuk jangan berpikir secara duniawi namun secara surgawi. Nah, dan ketika berkat itu sudah ada, sekecil apapun kita bawa di kaki Tuhan Yesus, kita yang berusaha dengan usaha kita sehingga kita dapat berkat itu dan kita bawa di kaki Tuhan Yesus, akan berlimpah-limpah, dapat memberi makan 5.000 orang, 7.000 orang. Kalau 5.000 itu untuk laki-laki yang kelebihannya itu seperti 7.000 lah, akan dapat memberi makan sebanyak itu sampai kenyang. Kalau berkat yang tidak didapatkan dengan halal itu ini, demikianlah orang yang menggaruk kekayaannya secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai orang bebal. Jadi jangan jadi orang Kristen seperti itu. Bayangkan sebanyak apapun itu, bayangkan kekayaan ini kan berbicara tentang kekayaan yang artinya itu banyak
bukan sedikit. Ya. Nggak mungkin kalau orang kaya, mau bilang orang kaya kalau nggak punya apa-apa, pasti dia punya banyak, pasti dia punya segalanya. Tapi apa? Di pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan di kesudahan usianya ia dikenal sebagai orang bebal. Maka dari itu kenapa ketika kita mau memulai untuk percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memuji kita. Supaya apa? Supaya kita jangan jadi orang bebal. Ya. Jadi itulah maksud ujiannya Tuhan. Amen. Jadi semuanya Tuhan sudah rencanakan. Dan yang terakhir, ini yang terakhir. Jadi ketika kita sudah hidup dalam Tuhan, kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah membawa berkat kita dan mengucap syukur atas apa yang kita dapati, dengan semua berkat yang kita punya, kita sudah lebar, sudah besar, sudah banyak. Ini dalam artiannya, karena apa yang pasti yang kita lakukan ketika mengikuti teladan Tuhan Yesus pasti sama. Yes. Nah, jadi ketika ini kita sudah mendapat berkat yang banyak, yang berkelimpahan, yaitu yang Tuhan mau adalah di sini, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Yang ketika berkat itu sudah banyak, sudah 5.000 orang sudah termakan, sudah penuh, sudah kenyang. Kalau dalam kehidupan kita sudah kehidup dalam kelimpahan, jangan pernah menyia-nyiakan segala sesuatu, apalagi berkat Tuhan. Tuhan tidak mau. Jangan pernah menyia-nyiakan berkat Tuhan. Di sini Tuhan ajarkan kepada kita, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Jadi Tuhan tidak mau berkat Tuhan itu terbuang. Yes. Tuhan mau itu semua dapat menjadi bermanfaat. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan berkat. Jangan pernah membuang-buang makanan, itu tidak boleh. Tuhan Yesus sudah ajarkan sendiri ya. Kumpulkanlah itu supaya tidak ada yang terbuang. Jadi setelah kita sudah mendapatkan berkat yang banyak, Tuhan Yesus tidak mau kita menyia-nyiakannya dengan melakukan berkat itu secara sengaja. Oh, ada banyak kok, biar Jo. Oh, ini kok ada banyak, buang Jo. Oh, ini kok ada banyak, kasih buang Jo, kasih ini. Enggak, Tuhan enggak suka seperti itu. Tuhan inginkan anak-anak Tuhan itu menghargai sekecil apapun, walaupun sudah dapat banyak, tetap hal yang kecil itu kita dapat mampu hargai. Nah, itulah yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita. Dan inilah yang menjadi firman Tuhan kepada kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita untuk ketika sudah percaya kepada Tuhan, untuk memiliki cara pikir yang surgawi. Dan yang kedua, bagaimana kita mau berusaha untuk mendapatkan berkat itu dengan membawa berkat itu kepada kaki Tuhan Yesus, kepada tangan Tuhan Yesus untuk diberkati. Yang ketiga, dengan penuh ucapan syukur, karena ucapan syukur itu dapat menggandakan semuanya, dapat mencukupi semuanya sampai berkelebihan. Dan yang terakhir, jangan pernah menyia-nyiakan berkat Tuhan. Sekecil apapun, jangan pernah membuang-buang berkat Tuhan. Karena Tuhan tidak mau. Tuhan mengajarkan kita untuk mengumpulkan dan untuk menggunakan dengan sebetul-betulnya, seperlu-perlunya. Demikianlah firman Tuhan, kiranya dapat memberkati kita semua. Mari kita segera berdoa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas berkat dan rahmat-Mu. Kami yakin dan percaya kami diberkati karena kami anak-anak-Mu, dan Engkau memberkati kami selalu. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kami sudah dengar, kami sudah baca. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.